Gerat, kesini naik apa? Naik kereta Bang. Naik kereta. Lu audisi habis berapa? Habis Modal 3 juta. 3 juta. Demi audisi. Demi audisi 3 juta. Belum tentu ditelepon. Belum tentu ditelepon. Ya, ada yang lele punten. Anjing, punten doang. Terus katanya ada cerita tolol nih yang dari Semarang itu. Aneh bro. Aneh bro, ini kacau banget bro, kita ditipu, fix kita ditipu. Kenapa emang bang? Masa gue duduknya di lantai ya? Abang ini kok saya lihat di Suci nggak ada? Saya masuk suci om. Suci dalam debu. Lagu religi ya? Iya. Lagu Islam. Enggak om, saya kan tadinya nih om, kan saya kan Jumat ya, diberangkatin Jumat ya, Jumat sore ya. Dadakan. Iya dadakan om. Tadi kan saya udah dagang nih. Jadi gini, jadi kita tuh janjian sama anak Bekasi, kita mau berangkat ke Semarang. Tadinya Dwik tuh ragu-ragu juga om, tapi pengen nyoba di Semarang gitu sekalian jalan-jalan. Dadakan juga hari Jumat, Dwik tuh nggak ada temen buat naik di bis. Sampai akhirnya ngajak siapa ya yang sekiranya diajak ke Semarang mau. Telepon lah Bu Hun, video call. Abis sholat Jumat tuh, Hun mau nggak Hun ke Semarang sekarang gitu. Terus itu juga inspirasi Bu Hun lagunya Semarang atau 30 kan soalnya ada itu kan. Semarang sekarang. Iya om, saya tuh posisi nih om. Udah masak, udah mau siapin dagangan. Lele udah disiangin, udah dibumbuin, ayam udah diungkep, udah semuanya udah beres. Pokoknya tinggal dagang tuh. Tiba-tiba Dewik PC, Hun, lu mau gak ke Semarang? Bareng gua yuk. Lah, ngapain? Audisi Suci. Wah, gua udah dagang, Wik, gimana? Gua udah siap-siapin, nasi udah matang semua. Oh, lu gak mau ikut seru-seruan sama kita-kita? Di Semarang kalau dagang kan masih bisa besoknya gitu, Om. Akhirnya gua bimbang ya. Aduh, ini gua itu gak bisa orang-orang pergi seru-seruan, ya, terus lihat story-story mereka, terus pasti mereka PC yang ledekin. Ya, akhirnya gue ya udah gue ngalah, nggak apa-apa, gue nggak dagang itu. Tapi gue ikut Semarang nggak apa-apa, dah gue rugi. Dan faktanya adalah padahal dagangannya Bu Hun itu masih, maksudnya harusnya mau dijualan itu kan, mau dijualan itu kan, kayak nasi, ayam. Apa sih nasi, lele, ayam itu gimana? Kalau ayam kan masih bisa tuh. Kalau ayam dimasukin freezer aman, udah karena udah dibumbuin, beres. Cuman yang nggak kemakan itu nasi yang udah 2 magicom penuh sama lele. Akhirnya ya udah nasi dikasihin, lelenya dibawa ke sini ke tempat Dewik. Enggak, tapi kan lo ada lele yang hidup. Lele yang hidupnya ditaruh di baskom, di bak. Jadi hidup dia, aman. Lele taruh bak mandi, ayam taruh freezer. Iya. Kenapa nggak dibalik aja itu? Lelenya taruh freezer biar berenang-berenang dekat batu es. Ayamnya taruhin di bak mandi. Biar bersih. Jadi kuning ungkepannya, atau ungkepan kan kuning tuh. Jadi busuk tuh. Jadi lelenya pasti masukin freezer dingin. Kumisnya jadi keribok. Kumisnya keribok. Dingin mengkerut. Jadi kecil. Itu tuh siapanya sih yang dari Bekasi tuh? Dwik, Bu Hun, dari sana Bekasi ada Bang Jonek, Bang Deki, Aris DJ, Aki. Herman Jonek, Aki, Aris DJ, Deki. Oh sama ini ya, sama Gerald juga ada ya? Ada Gerald juga. Gerald berangkat sama siapa? Beda, dia naik kereta om. Nah, harusnya kan dia udah beli tiket pulang pergi kan, PP kan. Nah dia nggak jadi pulang naik kereta karena pada saat tanggal yang sama itu ada peraturan baru harus booster. Oh vaksin. Sedangkan Gerald tuh pas berangkat itu belum ada peraturannya. Pas pulang peraturannya udah nyala. Jadi dia belum booster, baru vaksin 1. Jadi harus tiket pulangnya dia. Nggak bisa pulang naik kereta, jadinya pulang bareng kalian naik bis. Terus katanya ada cerita tolol nih yang dari Semarang itu. Bisa diceritakan oleh saudara Dewik yang lebih tepatnya, silakan. Kita nih besok harus ke terminal Mangkak. Dari hotel ke terminal tuh kira-kira setengah jam. Dan kita harus naik Grabcar karena 7 orang. Terus tiba-tiba Bang Reki nyeletuk, udah tenang aja, gue udah punya temen anak Semarang.
Pokoknya ntar kita naik mobil dia aja. Dia orangnya baik banget. Ini temen gua nih namanya Yoga. Wah, Lu kenal di mana, Bang? gila. Tadi di GrabCar. Dia GrabCar, Wi. Si Bun udah minta nomornya jadi aman gitu. Oke, gitu. Ya udah besok paginya kita mau pulang packing jam 10 Yoga datang. Habis itu kita pulang di perjalanan kita pada ngeluh kalau kita nggak punya tiket pulang, nggak punya tiket bis. Benar. Karena di online habis. Sampai akhirnya Yoga bilang gini, tenang, gue punya temen orang terminal di atasan kata dia. Bentar ya gue telepon, set ditelepon. Oke nih, ada nih tiket kalian pulang ke Bekasi 7 orang kan? Iya. Tenang aja, kalian bakalan pulang kok. Anak-anak kan seneng kan Om. Yuk kita pulang nih hari Minggu. Bohong. Yoi, terima kasih Bang Yoga. Tepuk tangan semuanya buat Bang Yoga. Yeay. Kita semua seneng lah sama Bang Yoga, sama pribadinya juga ternyata enak Om sebenarnya. Udah kita cerita-cerita lagi makin dalam sampai Iya, akhirnya Bang Jonek Yoga ini. nanya, kalian tuh apa sih sebenarnya kita stand up komedian? Emang stand up komedian ada uangnya ya? Bang Jonek lah nyetuk. Ada Bang, saya aja kalau ngejob ya 5 juta 6 juta mah ada kata dia kalau sebulan. Kayak gitu. Iya, dalam hatinya si Yoga, wah, mangsa empuk nih. Siap nih, siap diciduk. Sialan. Ya gitu. Sampai terminal, terus dia ke ruangan, dia keluar, dia tuh nagih uang Om. Katanya ada nih kalian pulang ke Bekasi, ini bis terakhir. Tapi harga tiketnya 250.000 per orang, kalian mau nggak? Logika kita emang segitu karena gini Om, kebetulan banget hari dimana kita mau pulang itu hari liburan anak sekolah. Iya. Mana yang tiket tuh habis Iya, semua. kita sampai di internet, di japriin semua PO diteleponin, nggak ada Om yang mau ke arah Jakarta pokoknya. Nggak ada yang nyisa, habis semua. Jadinya emang segitulah. Akhirnya kita ya udah kita ngisi-ngisi aja yang kurang siapa kita tambah-tambahin, kumpul 1.750.000, serahin ke Bang Yoga masuk ruangan. Bang Yoga keluar. Ayo satu orang yuk perwakilan buat tanda tangan gitu. Buat ngobrol nggak tanda tangan. Duit ke dalam ikut ketemu orang terminal di Mangkak. Kalian nanti dijemput naik angkot ke stasiun ke terminal Kendal. Nanti kalian naik bisnya di Kendal ya. Lah, bukan di Semarang tapi di Kendal. Aneh banget ini udah beda kota gitu. Ya, nah, terus kan makanya gue sempet ngomong kan ke anak-anak kan pas keluar. Gue curiga deh sama Yoga, kayaknya dia nipu kita deh. Ya, cuman kalian bilang gawi itu perasaan lo aja kali. Ya, lu seujon aja. Curiganya ya dari gerak-geriknya, dari dia minta duit dan segala macam kok kendal-kendal ya. Iya, kayak terus gitu. dia kayak ngambilin duitnya aja, curigain Om, gerak-geriknya udah kayak takut ketahuan. Itu tambahan aja sih. Itu tambahan aja sih. Iya kayak gitu. Kita jam setengah 2 itu, jam 1-an itu kita di Semarang. Datang angkot itu jam 5 sore. Naik angkot ke Kendal itu 2 jam, jadi jam 7 sampai Kendal. Oh lumayan jauh ya? Lumayan. Semarang ke Kendal ya? Iya. Terus Pokoknya jauh. Terus jam 7 di Kendal. Jam 7 di Kendal, kita disuruh makan dulu. Makan kan kita kalau bis itu kan dapat kupon Om buat makan gratis. Iya, buat makan. Tapi pas itu kita udah bayar 2,5, kita nggak punya kupon. Bu, kita mau makan, kuponnya mana? Itu disuruh abang-abang itu gitu. Abang-abangnya datang ngomong pakai bahasa Jawa. Jadi kita makan, terus dia mulai curiga lagi kok. Kita makan gratis tapi nggak ada kuponnya, tapi begini gitu, aneh banget gitu. Nggak sesuai prosedurnya gitulah. Udah kita makan, kenyang, kita nanya ibu-ibu, Bu, kira-kira bis ke sini tuh datangnya jam berapa ya? POBJU gitu kan. Terus kira-kira datangnya jam berapa? Jam 11 ya? Jam 11. Itu jam 7 sampai jam 11 berarti? Iya. Dia bilang jam 11 Mas, kata dia, datang kok, kata dia gitu. Itu juga kata yang pengurus terminal situnya, itu tuh jam 11 kalau itu juga kalau cepet Mas, gitu ya. Ya Allah, ini mah kita kayaknya mau dimasukin penjara Nusa Kambangan deh. Mau jadiin tumbal. Dia nih kompor anak-anak mau berantem sama orang Kendal. Jadi gini, kita kan semua capek nih Om nunggu, dan kita udah maki-maki si Yoga karena kita ditipu berjam-jam ini kan. Kita udah mulai curiga, kita udah mulai maki-maki lah. Kalau kita tuh ditipu, kita semua capek.
Jadi Buhun tuh nanya mulu bisnya kapan datang, anak-anak juga sama, Deki, Jonek, bisnya kapan datang, sedangkan yang ditanya nih orang yang ngurusin terminal itu, terminal Kendal, dia tuh emosi ditanya mulu gitu loh Om, sampai jawabnya tuh jutek. Kalian bisa diem dulu kasih sabar begitu, tapi makin ada power gede gitulah, anak-anak tersinggung digituin si Buhun. Udah ayo kita ributin aja, kita pukulin aja bareng-bareng. Anak ini tuh. Jadi Dwik tuh kemarin tugasnya gini loh Om, menangin Bang Abang udah jangan berantem, kita tuh di sini mau pulang bukan mau berantem. Yuk abang-abang ada yang mau pop mie nggak gitu, jadi beliin abang-abang pop mie, yuk pada tenangin diri yuk gitu. Gua ngomper-ngomperin kayak Bang Jonek kan sering Deki, udah paling kita berantem nih di sini, pasti tetap pulang, paling kita berantem, paling di dirundingin sama orang-orang sini ke pos, udah gitu aja, yang penting kita pukulin orang ini, ayo ramein aja, ngapain kita ditipu cowok gituin, udah ayo dia Dwik jangan gue beliin pop mie dah lu. Makan aja abang-abangan dia penenang banget, penenang lu. Terus dia nyeramain, udah Un lu itu di sini tuh jauh Lun, kita itu bukan deket cuman 1-2 kilo pulang jauh, lu jangan ribut-ribut doang, pakai pikiran tenang ini. Akhirnya Aki sadar juga, iya Un lu goblok lu. Belain dia jadinya. Jalan. Iya gitu. Terus datang bis tuh. Datang bis. Ya kita semua happy lah, agak tenang lah. Iya, datang bis terus rebutan bangku berarti dekat. Enggak, kita disamperin dulu. Ada yang turun, dia kondekturnya, terus kita ngomong, Mas, aku bisa yang mana ya POBJU-nya gitu. Wah, bentar ya, dia ngecek ke dalam, dia keluar lagi. Mas, nanti kalian dipisah ya, gitu kan? 7 orang kata dia. Kata ngomong, pisah. Bangkunya ya, jadi ada yang depan, ada yang tengah, ada yang belakang gitu. Nggak apa-apa kalau bangkunya nggak masalah. Pulang gitu. Bukan. Yang dipisah bisnya. Bisa, iya. Jadi kan ini ada 5 bis Mas. Jadi 1 orang di sini, 1 orang di sini, 2 orang di sini, 3 orang di sini. Total 4 bis kata dia gitu. Kayak tur. Kayak tur sekolah. Iya. Ini Mas sebenarnya kita mau naruh beras ya. Aneh-aneh banget sumpah. Udah kan. Ayo Mas, tiketnya mana Mas? Bang Jonek nanya gitu. Nggak ada tiket gitu deh. Yang penting kalian pulang aja gitu kan. Ayo 1 orang dulu siapa yuk? Bang Jonek yuk, Bang Jonek. Dia kan mau kerja duluan kan mau pulang. Dia mau pulang duluan karena mau kerja. Iya kan tetap sama mobilnya ya. Iya. Aneh banget. Ayo Bang Jonek diantar ke atas, Bang Deki ikut. Ke dalam nih Om. Kita kan pada di luar aja tungguin. Gak lama mereka keluar lagi. Aneh bro. Aneh bro, ini kacau banget bro, kita ditipu, fix kita ditipu. Kenapa emang Bang? Masa gue duduknya di lantai kan? Di lantai. Iya besi, bis, duduk di situ panas gitu gitu. Jadi cuma dikasih tatakan. Gila banget. Jadi istilahnya kita tuh seludupan gitu loh Om. Iya kayak kita dititipin. Kita tuh dititipin aja biar pulang. Dikasih duit berapa supirnya nih titip, terserah mau duduk dimanapun gitu. Gila. Dan ditanya kan sama Bang Deki ke supirnya, Pak kita tuh bayar 2,5 tahu, kok kita duduknya di sini gitu kan. Bang Jonek juga nanya. Tuh kata dia gini, Mas, tadi tuh ada yang nelpon saya. Katanya temen Mas bilangnya gini, Pak, ini 7 orang, yang penting pulang aja, mau duduk di mana aja, yang penting pulang kata dia. Ada nih bangku darurat, tapi bangkunya ya seadanya gitu kan. Nggak apa-apa Mas, berapa? 110-an atau 120 gitu. Jadi ternyata dia nilep duit itu yoga itu banyak banget. Gila. Karena yang dikasih ke supirnya cuma 110, 120. Sama supirnya pun nyampe prihatin tapi nggak tahu tuh bener apa enggak, apanya besoknya mau saya datangin tuh terminal gitu. Iya. Dia juga ngomong, saya ngomong loh Mas, nggak kasihan sama temennya, kasihan tahu panas pantatnya apa segala macem. Nggak apa-apa Mas, yang penting mereka pulang gitu. Iya, buset. Aduh. Itu kan Jonek itu di lantai. Lantai. Terus kalian sisanya di mana? Bis lantai 2, juga? Enggak, bis 2 itu yang masuk Gerald sendiri. Dia di lantai juga. Bis 3 itu yang masuk Buhun sama Aki. Di mana Hun? Gua di kamar mandi Om. Di sini kamar mandi, di belakang bis kamar mandi kan. Gua di depannya Om. Di pintu. Iya di depan pintu gua duduk. Terus? Iya, gua duduk deh. Gua duduk di situ. Bisa pas mau tidur setiap sama Aki tuh ya. Pas mau tidur baru 10 menit 5 menit. Mas, permisi, saya mau kencing. Tidur. Udah, ya Mas, enggak apa-apa. Ada ibu-ibu datang. Ya Allah kasihan banget kayak gitu. Terus ngebangunin. Mas bentar ya, aku mau kencing gitu. Jadi iya, enggak kotor, memerem 5 menit dibangunin. Yang penting saya merem dulu. Oh, yang pada depan ya, penumpang yang ada di mobil ini.
Kalau mau kencing udah injek aja pala saya. Yang penting saya jangan dibangunin. Kesel banget saya, kesel Om. Langkah. Yang penting jangan kucing hitam. Bangke dibangun 5 menit dibangunin, 5 menit dibangunin, sialan. Kalau Duik di mana? Sama juga di lantai juga. Duik tuh di bangku di bis keempat, Duik, Bang Deki sama Aris DJ nggak di lantai Om, tapi di belakang buat naruh tas. Kalau enggak itu istilahnya buat supir ganti itu tidur. Oh, yang paling belakang. Yang kecil, yang sempit. Iya, yang buat tidur doang udah, nggak bisa jadi duduk. Tatakannya kasur tapi sempit. Jadi Duik bertiga tuh di belakang begini nih Om nih. Sepanjang Kendal sampai Bekasi begini ya gini. Tapi bisa meremun, bisa nyender gitu. Lu kan pegel banget dong. Pegel tapi. Oh itu pas dia turun, pas dia sampai Bekasi Om kan kayak gini terus ya Om duduknya. Pas sampai Bekasi dia turunnya sama kenek di tangan. Udah gak bisa lempeng. kayak naruh roti. Udah gini aja. Beku kayak orang habis dikutuk. Jadi kan kita punya grup Om, grup WA dadakan. Karena kan kita 4 bis kan. Kita pengen di Bekasi tuh ntar kita ketemu lagi bareng-bareng. Karena 4 bis ini kan bisa kan. Kita bikin grup dadakan. Jadi di grup itu isinya nge-share kita tuh duduknya di mana dan kejadian apa yang kita rasain di bis itu. Jadi kayak Bang Jonek panas ngeluhnya, si Gerald ngeluhnya pantatnya panas, si ini ngeluhnya nggak bisa tidur karena banyak yang ngencing. Terus si Aris DJ, wah gue mah enak nih duduk di belakang, tatakannya kasur gitu kan. Kalau lu enak, ini kita kalau dihantam dari belakang sama mobil, ini kita meninggal duluan. Oh iya itu nempel kaca banget ya? Nempel kaca. Iya. Parah banget itu. Itu berarti berangkat dari Kendal jam 12 malam. 12 malam sampai cepet jam 6. Jam iya. Oh itu kan kesetanan bisnya. Sangar itu bisa. Nah, terus kita tuh iring-iringan Om. Berempat bis itu. Jadi kayak bis studi tour beneran. Jadi yang paling depan bis pertama Bang Jonek, kedua Gerau, ketiga Aki sama Buhun, keempat Duik, Deki, Aris DJ. Jadi itu kita iring-iringan tuh ke Bekasi. Nah di dalam grup itu kita tuh sampai apa? Share terkini ya? Lokasi terkini. Iya, Sherlock itu. Jadi kita selalu iring-iringan. Kita tidur, singkat cerita jam 6 pagi kita sampai Tol Timur kan? Udah sampai, Gerald turun. Ada di Tol Timur. Aki, Buhun turun. Duik, Deki, Aris dia turun. Terus pada bingung. Lah, Bang Jonek mana? Logikanya dia sampai duluan nih karena bisa paling karena depan, bis paling depan. Dia juga mau bilang mau kerja. Tapi sedangkan HP kita tuh pada lowbat. Kita ngecas dulu di warkop, ngecas handphone dinyalain. Jonek diteleponin, di WA nggak dibalas, nggak diangkat, sampai akhirnya nggak lama kita habis makan, dia nelpon. Bro, lu pada di mana? Tol Timur. Aduh, gua ke bawah nih di Jati Asih. Ketiduran. Bisa Bang Jonek berhenti di Tol Timur. Tol Timur, makasih. Jangan lagi. Dia nggak ada yang nyaut soalnya. Itu kan poolnya itu pas saya ngobrol sama keneknya kan sampai Kalideres ya. Untungnya Bang Jonik sadar di Jati Asih, nggak nyampe Kalideres kan. Pas sampai bangun Kalideres, waduh. Langsung lanjut open mic Jakbar. Bareng Wawi. Lalu udah di sini lagi nih, gua langsung tur. Habis dari Semarang tur. Langsung ke Jakbar, aku pengen latihan lagi. Aneh banget anjing, gila. Bang Jonek. Nyampe terus saya kepikiran gini Om. Kenapa kita dari 7 orang itu tolol semua Om? Kita ditipu loh anjing. Ditipu orang daerah loh, orang kota ditipu orang daerah. Harusnya kan orang daerah ditipu orang kota. Nah, ini 7 orang yang kita aja di kota ini kemana-mana gitu. Tahu ini. Ke Semarang kenapa ditipu? Aduh. Dan 7 orangnya pun 7-7-nya ditipu. Gila, aneh banget. Makanya materinya Aris tau nggak? Itu gua tahu banget tau materinya Aris yang si Jonek itu kan duduk di lantai yang besi itu. Dia tuh sempat begini terus kena ludah orang Jawa, tau nggak? itu tuh bener tau. Kena ludah orang. Jadi dia nyender. Lengket. Haji ludah orang Kebumen. Pesat. Itu bener tau. Aduh, aneh banget itu tuh. Ya nggak apa-apa lah itu buat pelajaran karena kan dari beberapa orang yang audisi di Semarang ya kan, Duik lolos kan? Ya. Duik lolos, dapat silver ticket, terus dapat golden ticket di Jakarta, terus pre-show sekarang sudah sampai di sekitar 5 besar Suci X. Ya. Ada lagi Geral. Oh ya,
Gerald itu kan berangkat nggak bareng kalian ya? Tiga bareng. Pulangnya bareng. Bareng. Ketipu juga ya kan? Sekarang juga dia udah sampai di Bareng Dwi. Duik juga, Iya. kurang lebih di 5-6 besar saat video ini berlangsung. Jonek nggak lolos dari Semarang tapi dia ikut ke Jatiasi, ya kan? Ayo audisi Jatiasi. Jatiasi dia. Audisi Jatiasi. Juri siapa? Bang Bongkeng. Audisi Jatiasi, Suci Jatiasi. Iya, Jonek ikutan di Jakarta audisi, dapat silver tiket, terus dapat golden tiket, ditelepon Kompas, terus pre-show. Deki Sutrisna dapat di Semarang silver, ke Jakarta dapat golden, tapi nggak ditelepon buat pre-show. Ada Aliman Aki itu dia di Semarang pecah banget, Iya, dapat paling silver, tapi nggak dapat nggak ditelepon sama Kompas. Ada Aris DJ. Oh iya, Aris DJ. Dia di Semarang nggak lolos, Nggak lucu juga. Dan ditipu juga. Ada Buhon. Ada juga Buhun Warwer. Dapat silver win apa sih? Saya dapat manusia silver di Semarang. Saya foto tuh. Bukan silver tiga. Kayak kasih Mas Marno nih, Mas Marno. Saya dapat. Saya mah emang menghiburan dong ke sono mau jalan-jalan. Tapi enggak Om, dia ngerusak audisi Semarang menurut Dwi kok. Kok rusak sih? Rusak bro. Jadi gini, Menghibur. Semarang Sabtu pagi. Total kuotanya itu 140 tutup. 140 orang itu maksimal. Anak Jabodetabek kan Duik dan segala macam pada daftar. Urutannya 50-an lah, nomor 50. Satu-satunya anak Jabodetabek yang nggak kedaftar tuh Buhun. Karena dia emang niatnya mau main aja. Mau nganterin anak-anak. Sampai akhirnya dia kegoda, dia daftar lah, dapat nomor urut 90. Udah gede ya itu. Udah malam, agak-agak sore lah. Jadi pas kita tampil, Buhun tuh belum tampil. Pas kita semua udah selesai tampil, udah ada yang nggak dapat. Buhun tuh baru tampil. Nah Buhun tampil sepanjang penampilannya dia tuh cuma lamurah aja. Lamurahnya kayak tadi tuh, lamurah yang Bang ada HP murah nggak? Iya. Ada gitu-gitu doang. Ada gini. Jadi minta interaksi gitu Om. Ya. Terus yang paling parah dia kan datang ya. Sut. Buak. Panggung diginiin Om. Buak aja. Chaos lah keadaan. Buhun turun, anak-anak lagi. Masih 90 tuh Om, di Semarang. Lagi. Buhun naik lagi, murah lagi. Buhun, lu kalau nanti di akhir acara bisa naik, bisa murah-murahan masih lucu, lu gua kasih gopek kata Bang David. Manjurinya Bang David sama Bang Rigen. Ya. Udah. Nah, abis dari Buhun nggak tahu kenapa itu Semarang tiba-tiba hujan. Tiba-tiba mati lampu. Pokoknya tiba-tiba chaos Om. Sekalinya genset dinyalain. Lampu nyala kan, listrik nyala tuh segala macam. Tapi kan suara geluduk, hujan masih berisik kan? Masih berisik. Suara genset berisik. Komik naik, jadi setiap komik naik diginin Bang. Set. Dia ngapain gitu, jadi udah nggak jelas. Dari 90 sampai 140 nggak ada silver ticket yang keluar, sumpah. Karena udah aneh. Kasian banget komik, sumpah. Petaka, dia sampai kemana manggilnya petaka di Semarang. Enggak, tapi itu ya buat menghibur Om, soalnya sebelum saya juga habis dia orang dapat silver tiket itu pada sepi. Kata gua, ini Mas stand nggak bakal bisa nih ngapain. Udah aja menghibur, saya menghibur di sini menghibur. Udah chaos. Makanya buat tim Kompas TV nanti kalau ngelihat ada Pokemon air ini datang, tolong langsung di ini tutup gerbangnya. Jadi Enggak. ya takutnya ntar kalau ada kenapa-napa lagi kan, siapa tahu ntar tiba-tiba Bu datang nih, set itu menara Kompas ya kan, agak miring 5 cm, segitu kan kita nggak tahu. Saya cuma menghibur doang tim Kompas. Pokoknya seneng saya kalau datang audisi seru. Saya datang lagi nanti audisi. Apa tuh? Suci 200. Anak-anak Ini jauh. anak-anak kecil bukan orang masih pada bayi. Aduh, capek juga ya ketawa sama. Ini Bun ini anak apa sih Bun? Kan kalau gua kan stand up Bekasi, Dwi stand up Cikarang, Bun ini stand up Kaskus ya? Saya sih lebih ke stand up dagang. Ada stand up sore. Stand up dagang, saya menghibur tukang timun, siapa tukang kol, wortel. Saya mah stand up hiburan, seneng. Ya jadi buat yang mungkin belum tahu, Bun ini adalah anggota dari
komunitas stand up Cikarang ya. Cikarang. Jadi Duik itu temennya Buhun. Iya. Cuman Buhun bukan temennya Duik. Iya, dia nggak mau ngakuin Om. Ngaku dong. Ngaku doang. Dan kita sekarang lagi ada di mana sih nih? Di tempat kedai mie ayam dan bakso Padenyomnya Duik. Tapi tutup. Iya, parah banget. Saya dari Cikarang jauh-jauh ke sini nutup. Padahal ke sini saya mau borong. Dua mangkok. Hah? Borongnya saya gak? Oh, barongsai. Borong saya. Saya mau borong padahal. Sundel borong. Maaf. Saya mau borong. Apa? Satori borong. Gondrong. Jauh lah. Mas Pano tolong dilihatin itu. Maaf. Masa sudah mau 5 besar. Iya. Tapi gondrong sama borong jauh begitu. Harusnya kan kalau gondrong itu deketnya kan cepak ya. Borong gondrong masih mendingan. Iya. Sama disasak. Susah. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Tuh ada kereta Om. Ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton Terima kasih banyak. acara gak penting ini. Saya Bintang Saya Muhammad Duik. dan dia Bun. Terima kasih. Terima kasih. Tadi mau ngomong ya? Enggak. Udah. Udah, terima kasih. Hun, katanya ada yang jual helm murah Hun di sini Hun. Iya Hun, ada helm nih. Ada helm KYT lori buat balap Iya. 10.000. Murah. Masih ada pala tukang dagangnya. Udah terima kasih.